untuk ojol itu nanti sifatnya itu tidak ngetem dia itu. Makanya kenapa ojol dibedakan dengan yang konvensional atau kemudian ojek pangkalan. Karena mereka harusnya mobile gitu. Ternyata pada perkembangan berikutnya pada beberapa simpul transportasi terutama di Jakarta yang ada Transjakarta, ada MRT-nya, itu mereka banyak yang mangkal. Dan itu sudah kita lakukan rapat beberapa kali dengan pihak aplikator termasuk dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi DKI. Di dalam PM nomor 12, di dalam pasal 8-nya, seharusnya adalah tugas pihak aplikator untuk melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut masalah keteraturan dan juga menyangkut masalah keselamatan dari para pengemudi sendiri. Di tengah terus menjamurnya jumlah ojek online, masalah transportasi di jalan raya tak berkurang. Pasukan ojek online kerap berkumpul memakan badan jalan. Pada jam sibuk, kerumunan mereka kerap menimbulkan kemacetan. Di sejumlah titik, ojek online itu menggantikan ulah ojek pangkalan saat menunggu konsumen. Stasiun kereta api adalah salah satu titik para kaum ojek hijau itu mangkal. Dari awal adanya ojol itu memang kelihatannya pemerintah tidak siap dengan aturan atau belum siap dengan aturan. Salah satunya tentang shelter. Shelter itu kan diwajibkan untuk disediakan untuk mereka ya kalau dulu bilangnya mangkal lah ya, tapi diinikan dengan shelter, tempat mereka menunggu. Tetapi awalnya sebenarnya selalu dikatakan bahwa kami tidak ada pangkalan. Itu bedanya dengan opang. Di stasiun Palmerah misalnya, penumpang komuter lain yang baru turun biasanya akan berganti transportasi ojol menuju kantor atau tempat mereka beraktivitas. Mendorong pasukan ojek jaket hijau mangkal di sekitaran kawasan stasiun untuk menunggu para penumpang. Padahal peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 melarang akan hal itu. Nungguin Gojek, lagi mesen. Emang titiknya selalu di sini ya Mbak ya? Kalau saya sih turun emang di sini, cuman emang karena ada tempat nunggu jadi nunggunya di sini, mau nggak mau. Biar gampang atau seperti apa? Mungkin bisa disediain tempat buat pick up ojek online kali ya, transportasi online. Iya, kayak shelter kayak gitu lah, bisa kayak gitu. Biar jadi kayak nggak ngalangin jalanan juga kan. Jadi selama ini memang titiknya di sini mau nggak mau gitu? Iya, mau nggak mau sih nunggu di sini, kalau nggak ya harus agak jalan tapi jauh banget. Dan itu tetap di pinggir jalan sih posisinya. Nunggu Grab, mau ke kantor. Iya, selalu di sini. Sebenarnya plus minus sih kan, karena titiknya sebenarnya di sini gampang. Dan satu lagi kan karena di depan Sika, jadi kita juga arahinnya gampang. Cuman ya itu dia, karena terlalu banyak, gak ada shelternya, jadi ya gini padat. Ya sebenarnya sih mengganggu, cuma karena pas kebetulan lewat aja dapat. Cuma kalau yang ganggu kan kalau kita ngetem. Di stasiun Sudirman Jakarta Pusat, ojek online sudah memiliki pola penertiban. Penyedia jasa layanan ojol memiliki semacam shelter yang memungkinkan pengemudinya bisa menunggu penumpang di tempat tersebut tanpa harus memakan badan jalan. Tapi bagi sebagian pengemudinya, menunggu penumpang di pinggir jalan lebih memudahkannya dalam menunggu konsumen. Kalau mereka di luar kan tidak mau ikut antri di sini karena mungkin kelamaan atau apa. Dan juga mungkin kesadaran dari driver di lapangan juga. Sebenarnya kita juga udah menghimbau sama driver di lapangan bahwa buat menjaga keamanan dan juga ketertiban di jalan biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, mari sama-sama masuk ke shelter. Kita udah sering sosialisasi Pak dengan driver-driver di lapangan, tapi ya mungkin kembali ke orangnya masing-masing Pak gitu.